Apakah pernah merasa jantung berdetak lebih cepat tanpa alasan? Atau tiba-tiba kaki terasa berat seperti diseret? Banyak orang menganggap hal ini hanya tanda usia. Padahal bisa jadi ini adalah sinyal bahaya. Pembuluh darah mulai tersumbat dan mengeras, seperti pipa lama yang penuh karat. Ketika pembuluh darah mulai menyempit, tekanan di dalam tubuh meningkat seperti bom waktu. Darah dipaksa menembus jalur yang makin sempit. Inilah penyebab kenapa seseorang bisa terlihat sehat malam ini, tetapi jatuh tak sadarkan diri keesokan paginya. Stroke dan serangan jantung sering datang tanpa memberi kesempatan untuk meminta tolong. Bayangkan jika suatu hari Anda tidak bisa bangun dari tempat tidur karena separuh tubuh mendadak lumpuh, atau Anda menjadi tergantung pada anak dan cucu untuk berjalan, makan, bahkan pergi ke kamar mandi. Semua itu sering berawal dari pembuluh darah yang diam-diam mengeras selama bertahun-tahun. Namun ada kabar baik. Proses menakutkan ini bisa diperlambat bahkan dibalik bila Anda tahu langkah yang benar. Dalam video ini, saya, Dr. Budi Hartono, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, akan memberi Anda 9 cara paling efektif, aman, dan murah yang banyak pasien lansia saya gunakan untuk membuka kembali aliran darah. Dan di akhir, saya akan membagikan satu minuman khusus yang sering membuat para pasien berkata, "Dok, badan saya seperti hidup kembali." Tulis angka 10 bila Anda ingin mencegah bom waktu ini meledak di dalam tubuh Anda. Langkah pertama yang paling mudah untuk mulai melenturkan pembuluh darah adalah menambah makanan yang kaya likopen. Banyak orang tidak tahu bahwa likopen bekerja seperti pelumas alami untuk dinding pembuluh darah. Zat ini membantu meredakan peradangan halus yang membuat pembuluh darah kaku, sehingga aliran darah bisa bergerak lebih lembut dan tekanan darah lebih stabil. Di Indonesia, sumber likopen sangat mudah ditemukan. Anda bisa mendapatkan manfaat besar hanya dari tomat merah matang, jambu biji merah, dan semangka merah. Ketiga buah ini sangat akrab bagi kita, harganya murah, dan bisa dibeli di pasar manapun. Yang membuat likopen istimewa adalah kemampuannya menembus lapisan dinding pembuluh darah yang mulai menebal karena usia. Setelah masuk, likopen membantu menghaluskan permukaan bagian dalam pembuluh darah, seperti menghilangkan kerak tipis yang menahan aliran darah. Cara mengonsumsinya pun sederhana. Tomat bisa dikukus sebentar agar likopennya lebih mudah diserap. Jambu biji merah bisa dibuat jus tanpa gula, atau dimakan langsung pada pagi hari. Semangka merah bisa menjadi camilan sore yang menyegarkan, sekaligus menambah hidrasi tubuh. Bila dikonsumsi secara teratur, ketiga sumber likopen ini membantu mengurangi rasa berat di kepala, mengurangi sesak ringan pada pagi hari, dan membuat tubuh lebih ringan ketika Anda bergerak. Likopen juga membantu mencegah penumpukan lemak kecil yang sering menempel di dinding pembuluh darah. Penumpukan kecil ini, bila dibiarkan, dapat berkembang menjadi plak yang lebih besar dan lebih keras. Inilah yang meningkatkan risiko tekanan darah melonjak tiba-tiba dan serangan stroke. Dengan menambah likopen setiap hari, Anda memberi tubuh kesempatan untuk membersihkan bagian dalam pembuluh darah sedikit demi sedikit. Mulailah dengan langkah kecil. Pilih satu dari 3 jenis buah ini dan makan secara rutin selama beberapa hari. Dengarkan perubahan kecil pada tubuh Anda. Napas lebih lega, kepala lebih ringan, dan langkah yang tidak lagi terasa berat. Konsistensi kecil seperti ini adalah fondasi untuk melindungi jantung dan otak Anda dalam jangka panjang. Ingat satu hal sederhana, likopen setiap hari, pembuluh darah lebih lentur. Langkah kedua untuk membersihkan pembuluh darah adalah meningkatkan asupan fitosterol dari bahan makanan yang sangat mudah ditemukan di Indonesia. Fitosterol bekerja seperti penghalang pintar yang membantu mencegah kolesterol jahat masuk terlalu banyak ke aliran darah. Dengan cara ini, kadar LDL dan ApoB dapat menurun secara alami tanpa perlu perubahan ekstrem dalam pola makan.
Sumber fitosterol yang paling kuat dan murah adalah biji-bijian lokal seperti wijen putih, wijen hitam, kacang tanah, kuaci, dan kacang merah. Bahan-bahan ini sudah menjadi bagian dari dapur keluarga Indonesia sejak lama, tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa mereka menyimpan kekuatan besar untuk melindungi jantung dan pembuluh darah. Cara kerjanya sederhana. Ketika Anda makan wijen atau kacang tanah, fitosterol dari makanan tersebut bersaing dengan kolesterol untuk diserap di usus. Karena fitosterol menang dalam persaingan ini, lebih sedikit kolesterol yang masuk ke dalam darah. Hasilnya, tubuh dipaksa menarik lebih banyak LDL dari pembuluh darah untuk menjaga keseimbangan. Dalam proses inilah kadar LDL dapat turun perlahan dan dinding pembuluh darah menjadi lebih bersih. Cara mengonsumsinya tidak rumit. Anda bisa menaburkan 1 sendok kecil wijen di atas nasi, salad, atau sayuran rebus. Kacang merah bisa direbus dan dijadikan camilan tanpa gula. Kacang tanah bisa dipanggang ringan tanpa garam sebagai snack sore. Makanan kecil seperti ini tampak sederhana, tetapi bila dilakukan rutin, pengaruhnya sangat besar terhadap kesehatan pembuluh darah. Manfaat yang dapat Anda rasakan antara lain napas yang lebih lega, tekanan darah yang lebih stabil, dan tubuh yang tidak cepat lelah. Penurunan LDL juga membantu memperlambat pembentukan plak baru, sehingga risiko serangan jantung dan stroke dapat ditekan dari hari ke hari. Ini adalah langkah yang sangat cocok bagi orang tua yang ingin memperbaiki kesehatan tanpa proses rumit. Jangan menunggu sampai kolesterol naik terlalu tinggi. Setiap sendok kecil biji-bijian membawa dampak jangka panjang yang sangat besar untuk menjaga aliran darah tetap bersih. Ingat, satu pesan penting. 1 sendok wijen setiap hari, jantung lebih aman sepanjang hari. Langkah ketiga untuk membersihkan pembuluh darah dan mengurangi rasa sesak di dada pada malam hari adalah menambah makanan yang kaya flavonoid. Flavonoid adalah senyawa alami yang bekerja seperti penenang untuk dinding pembuluh darah. Ia membantu mengurangi peradangan kecil yang sering membuat aliran darah terasa berat dan tidak lancar. Di Indonesia, sumber flavonoid sangat melimpah dan mudah dijangkau oleh siapapun. Anda bisa menemukannya dalam jeruk, lemon lokal, apel, anggur merah, dan bawang merah. Masing-masing bahan ini bekerja membantu mengurangi kekakuan pembuluh darah, sehingga tubuh terasa lebih ringan, terutama saat menjelang tidur. Flavonoid memiliki peran penting dalam mencegah pembuluh darah menjadi lengket. Ketika dinding pembuluh darah lengket, sel-sel kecil seperti kolesterol dan sisa metabolisme mudah menempel dan memulai proses pembentukan plak. Bila kondisi ini dibiarkan, plak dapat bertambah tebal dan menghambat aliran darah menuju otak dan jantung. Dengan rutin mengonsumsi flavonoid, permukaan dinding pembuluh darah menjadi lebih halus dan tidak mudah ditempeli oleh partikel-partikel tersebut. Cara mengonsumsinya mudah dan tidak memerlukan langkah rumit. Anda bisa makan 1 buah jeruk sebagai penutup makan siang, menambah bawang merah pada tumisan, atau makan 1 buah apel sebelum tidur. Pilihan lainnya adalah anggur merah sebagai camilan ringan di sore hari. Semua cara ini sederhana tetapi memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Flavonoid juga membantu tubuh mengurangi rasa kebas di tangan dan kaki, serta mengurangi rasa lelah yang sering muncul pada akhir hari. Ketika peradangan menurun, pembuluh darah bisa mengembang dengan lebih baik, sehingga jantung tidak harus bekerja keras. Inilah yang membuat napas menjadi lebih panjang dan langkah terasa lebih mantap. Bila dilakukan rutin selama beberapa minggu, banyak orang merasakan perubahan seperti kepala lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan tubuh tidak terasa tegang saat bangun pagi. Perubahan ini datang perlahan, tetapi hasilnya sangat nyata. Simpan 1 pesan penting dalam pikiran Anda. Flavonoid setiap hari, pembuluh darah semakin halus dan tenang. Langkah keempat untuk melenturkan pembuluh darah dan menurunkan risiko stroke adalah memanfaatkan
kekuatan katekin dari teh hijau atau teh hitam. Banyak orang tidak menyadari bahwa teh yang selama ini menjadi kebiasaan rakyat Indonesia ternyata menyimpan manfaat besar untuk jantung. Katekin bekerja seperti penjaga gerbang yang menjaga dinding pembuluh darah tetap bersih dan tidak mudah meradang. Ketika aliran darah mulai tersendat akibat penuaan atau pola makan tinggi gula, dinding pembuluh darah menjadi lebih sensitif dan mudah mengalami iritasi. Kondisi ini membuat darah terasa berat mengalir dan meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan kecil. Gumpalan inilah yang kemudian dapat menyumbat aliran darah menuju otak dan memicu stroke secara tiba-tiba. Katekin membantu menenangkan dinding pembuluh darah, sehingga risiko pembentukan gumpalan ini berkurang. Teh hijau dan teh hitam juga membantu meningkatkan kemampuan pembuluh darah untuk melebar secara alami. Ketika pembuluh darah dapat mengembang dengan baik, jantung tidak perlu memompa terlalu kuat. Hasilnya adalah tekanan darah yang lebih stabil dan tubuh yang tidak cepat lelah. Ini sangat penting bagi orang di usia lanjut, terutama yang sering merasa pusing atau berkunang-kunang saat bangun dari duduk. Cara mengonsumsinya pun sangat sederhana. Anda dapat minum teh hijau atau teh hitam hangat setelah sarapan atau di sore hari. Kuncinya adalah jangan membuat teh terlalu pekat dan jangan menambahkan gula. Teh yang terlalu manis justru membebani pembuluh darah. Bila Anda sulit mengurangi gula, mulailah dengan sedikit demi sedikit hingga lidah terbiasa. Minum 2 hingga 3 cangkir teh setiap hari dapat memberikan perlindungan jangka panjang bagi sistem pembuluh darah Anda. Teh bekerja perlahan, tetapi efeknya saling menumpuk dari hari ke hari. Tubuh akan mulai terasa lebih ringan, pikiran lebih segar, dan napas lebih lega. Jadikan teh hijau atau teh hitam sebagai rutinitas yang menenangkan. Duduk, hirup aromanya, dan biarkan tubuh Anda menerima manfaatnya. Ingat satu kalimat yang sederhana, teh hijau setiap hari, risiko stroke menjauh pergi. Langkah kelima untuk menjaga pembuluh darah tetap lentur adalah menggunakan minyak sehat yang kaya antioksidan, terutama extra virgin olive oil dan minyak kelapa murni. Kedua minyak ini memiliki kemampuan kuat untuk menenangkan peradangan di dinding pembuluh darah. Peradangan inilah yang membuat pembuluh darah menjadi tebal, kaku, dan sulit dilebarkan saat tubuh membutuhkannya. Extra virgin olive oil sangat dikenal karena kandungan polifenolnya yang mampu melindungi lapisan dalam pembuluh darah dari kerusakan. Polifenol bekerja seperti perisai lembut yang menjaga pembuluh darah tidak cepat aus oleh tekanan darah yang berubah-ubah. Bila dikonsumsi secara rutin, minyak ini membantu menurunkan ketegangan pada dinding arteri, sehingga jantung tidak perlu bekerja terlalu keras. Minyak kelapa murni yang lebih mudah ditemukan di pasar tradisional Indonesia juga memberikan manfaat serupa. Minyak ini ringan, mudah diserap tubuh, dan tidak mengandung bahan kimia tambahan. Kandungan alaminya membantu meningkatkan elastisitas pembuluh darah, serta memberikan energi tambahan yang lebih stabil bagi tubuh lansia. Cara mengonsumsinya tidak sulit. Anda bisa menambahkan 1 sendok kecil minyak zaitun ke dalam lalapan, tumisan sayur, atau sup. Untuk minyak kelapa murni, Anda dapat menggunakannya sebagai minyak masak ringan atau menambahkannya sedikit pada makanan hangat. Kuncinya adalah porsi kecil tetapi rutin, karena efek perlindungannya bekerja perlahan setiap hari. Sebagian orang khawatir minyak dapat meningkatkan kolesterol, namun minyak sehat seperti olive oil dan minyak kelapa bekerja berlawanan dari minyak goreng biasa. Minyak yang baik justru membantu tubuh membersihkan lemak jahat yang menempel pada pembuluh darah. Dengan kata lain, minyak sehat bukan musuh, tetapi bagian dari tim penyelamat pembuluh darah Anda. Jika digunakan secara konsisten beberapa minggu, banyak orang merasa tubuh lebih ringan, dada lebih lega, dan tenaga lebih stabil sepanjang hari. Ini terjadi karena pembuluh darah mulai lebih mudah melebar, sehingga darah mengalir tanpa hambatan. Simpan satu pesan penting di pikiran Anda. 1 sendok minyak sehat
Satu langkah besar menjaga jantung tetap kuat. Langkah keenam untuk membersihkan pembuluh darah adalah meningkatkan asupan omega 3 dari ikan berlemak yang sangat mudah ditemukan di Indonesia. Omega 3 bekerja seperti pendingin alami bagi pembuluh darah. Ia membantu menurunkan peradangan, membuat aliran darah lebih licin, dan memperlambat proses pengerasan dinding arteri yang menjadi penyebab utama serangan jantung serta stroke. Anda tidak perlu mencari ikan mahal seperti salmon. Indonesia kaya dengan ikan lokal yang justru lebih segar dan tinggi omega 3, seperti ikan kembung, tongkol, sarden, dan patin. Ikan-ikan ini tidak hanya murah dan mudah didapat, tetapi juga mengandung lemak sehat yang sangat dibutuhkan tubuh lansia untuk menjaga fungsi jantung tetap optimal. Omega 3 membantu menstabilkan ritme jantung, mengurangi risiko pembentukan gumpalan darah, serta meningkatkan fleksibilitas pembuluh darah. Ketika pembuluh darah menjadi lebih lentur, tekanan darah menjadi lebih stabil, dan tubuh tidak cepat lelah saat melakukan aktivitas ringan seperti berjalan pagi atau naik beberapa anak tangga. Cara mengonsumsinya pun sederhana. Anda bisa mengukus atau memanggang ikan kembung 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Hindari menggoreng terlalu banyak minyak karena dapat mengurangi manfaat sehatnya. Bila ingin rasa gurih, gunakan sedikit minyak kelapa murni saat memasak. Untuk variasi, ikan tongkol bisa dibuat sup bening, sedangkan sarden bisa dipadukan dengan tomat merah yang kaya likopen. Mengonsumsi ikan kaya omega 3 secara rutin juga membantu menenangkan sistem saraf, membuat tidur lebih nyenyak, dan mengurangi rasa tegang di dada. Banyak orang merasakan tubuh lebih ringan setelah menambah ikan dalam pola makan mereka. Ini bukan sekadar rasa kenyang, tetapi tanda bahwa peradangan perlahan menurun dan aliran darah membaik. Omega 3 juga memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas plak yang sudah terbentuk. Plak yang tidak stabil adalah penyebab utama stroke mendadak. Dengan omega 3, plak menjadi lebih tenang dan tidak mudah pecah ketika tekanan darah naik tiba-tiba. Jadikan ikan lokal sebagai bagian keluarga Anda. Dengan harga terjangkau dan manfaat yang sangat besar, ini adalah salah satu langkah paling praktis untuk melindungi jantung dan otak di usia lanjut. Ingat satu kalimat penting, omega 3 dari ikan lokal, perlindungan kuat untuk jantung setiap hari. Langkah ketujuh yang sangat penting untuk mencegah pembuluh darah tersumbat adalah membatasi gula, minuman manis, dan makanan berbahan tepung yang terlalu halus. Banyak orang tidak sadar bahwa setiap gelas minuman manis atau sepotong kue dapat bertindak seperti pisau kecil yang menggores dinding pembuluh darah. Goresan kecil ini, bila terjadi setiap hari, berubah menjadi peradangan yang membuat pembuluh darah kaku dan mudah menumpuk plak. Di Indonesia, makanan dan minuman tinggi gula sangat mudah ditemui. Teh manis, kopi susu gula tinggi, minuman boba, roti manis, kue pasar, hingga jus dalam kemasan. Semuanya mengandung gula dalam jumlah besar. Bahkan, minuman yang terlihat sehat seperti jus jeruk kemasan sering memiliki gula lebih banyak daripada 1 sendok makan penuh. Gula berlebih membuat dinding pembuluh darah meradang dan memicu lonjakan tekanan darah. Makanan berbahan tepung yang terlalu halus seperti roti putih, mie instan, dan gorengan juga memberikan dampak serupa. Tepung halus diubah tubuh menjadi gula sangat cepat. Akibatnya, pembuluh darah menerima beban yang sama seperti saat Anda minum minuman manis. Itulah sebabnya setelah makan makanan seperti ini, banyak orang merasa cepat mengantuk, lemas, atau pusing. Cara menguranginya tidak harus ekstrem. Anda bisa mulai dengan mengganti teh manis menjadi teh tawar, memilih buah utuh daripada jus, dan mengurangi konsumsi kue manis hanya menjadi 1 atau 2 kali seminggu. Bila Anda menyukai gorengan, batasi porsinya dan pilih makanan yang dipanggang atau direbus.
Langkah kecil seperti ini sudah cukup untuk mengurangi tekanan pada pembuluh darah. Ketika tubuh mendapatkan gula lebih sedikit, peradangan menurun. Pembuluh darah dapat kembali melebar dengan lebih baik. Jantung tidak lagi bekerja keras untuk memompa darah. Anda akan mulai merasakan perubahan berupa kepala lebih jernih, napas lebih tenang, dan energi yang lebih stabil sepanjang hari. Ingatlah bahwa gula bukan sekadar pemanis. Bila dikonsumsi setiap hari tanpa kontrol, gula bisa menjadi pemicu utama kerusakan pembuluh darah yang diam-diam membuka jalan bagi stroke dan serangan jantung. Pegang satu peringatan sederhana ini: kurangi gula hari ini, kurangi risiko stroke selamanya. Langkah ke-8 untuk membuka kembali pembuluh darah yang mulai kaku adalah meningkatkan produksi nitrogen monoksida secara alami. Nitrogen monoksida adalah zat yang membuat pembuluh darah melebar dengan lembut, seperti membuka pintu yang selama ini macet. Ketika zat ini rendah, pembuluh darah menyempit, tekanan darah naik, dan aliran darah menjadi berat. Banyak serangan stroke diam-diam dipicu oleh rendahnya nitrogen monoksida yang tidak disadari. Ada 3 cara sederhana yang sangat cocok bagi orang Indonesia. Cara pertama adalah berjemur di bawah matahari pagi selama 5-10 menit. Sinar matahari lembut membantu tubuh menghasilkan nitrogen monoksida lebih banyak. Anda tidak perlu berjalan jauh. Cukup berdiri di teras atau halaman rumah, biarkan sinar hangat menyentuh kulit. Rutinitas kecil ini dapat membantu pembuluh darah lebih lentur sepanjang hari. Cara kedua adalah bernapas melalui hidung secara perlahan saat berjalan atau beraktivitas ringan. Napas lewat hidung membantu tubuh membuat nitrogen monoksida 3 kali lebih banyak dibanding bernapas lewat mulut. Inilah sebabnya banyak orang merasa lebih tenang dan stabil ketika mengatur napas dengan benar. Cobalah tarik napas pelan melalui hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan perlahan. Cara ketiga adalah menambah makanan kaya magnesium. Magnesium adalah mineral yang membantu pembuluh darah mengendur sehingga tidak kaku. Sumber magnesium sangat mudah ditemukan di Indonesia. Pisang, bayam, kacang mete, tempe, atau kacang-kacangan lainnya. Makanan ini murah, mudah dimasak, dan bisa dikonsumsi setiap hari tanpa efek samping berbahaya. Magnesium membantu menurunkan tekanan darah secara bertahap dan membuat jantung bekerja lebih ringan. Ketika ketiga langkah ini dilakukan bersama-sama, manfaatnya terasa lebih cepat. Banyak orang merasakan napas lebih panjang, ketegangan di dada berkurang, dan rasa berat di kepala mulai hilang. Ini bukan kebetulan. Ketika nitrogen monoksida meningkat, pembuluh darah dapat terbuka lebih lebar sehingga darah mengalir dengan lancar tanpa hambatan. Jangan menunggu sampai tubuh memberi sinyal keras seperti pusing mendadak atau denyut jantung melonjak. Meningkatkan nitrogen monoksida adalah salah satu cara tercepat untuk melindungi otak dan jantung Anda setiap hari. Ingat satu pesan penting: nitrogen monoksida naik, tekanan darah turun. Langkah ke-9 adalah rahasia yang sering saya sebut sebagai minuman pembuka aliran darah. Minuman ini menggabungkan kekuatan kakao murni, beetroot, dan sedikit magnesium yang mampu meningkatkan produksi nitrogen monoksida secara cepat. Hasilnya, pembuluh darah dapat melebar lebih baik, tekanan darah lebih stabil, dan tubuh terasa lebih hidup dalam hitungan hari. Kakao murni yang belum melalui proses pemanggangan berat mengandung flavanol alami yang sangat kuat. Flavanol bekerja seperti tombol yang menyalakan kembali kemampuan tubuh memproduksi nitrogen monoksida. Saat nitrogen monoksida meningkat, pembuluh darah yang selama ini kaku mulai rileks. Darah mengalir lebih lancar. Jantung tidak perlu memompa terlalu keras. Inilah sebabnya banyak orang merasa hangat, ringan, dan lebih bertenaga setelah meminum kakao murni. Beetroot atau bit merah, yang kini banyak ditemukan di pasar modern Indonesia, adalah sumber alami nitrogen monoksida. Bila kakao membantu tubuh memproduksi nitrogen monoksida, maka beetroot langsung menyumbangkannya dalam bentuk alami.
Kombinasi keduanya menghasilkan efek ganda, memperbaiki kerusakan lama sekaligus membuka aliran baru. Agar manfaatnya lebih sempurna, tambahkan sedikit magnesium dari tempe atau sejumput bubuk magnesium glisinat. Magnesium membantu otot pembuluh darah mengendur, sehingga aliran darah menjadi semakin halus. Dengan tiga komponen ini, Anda seperti memberikan istirahat besar bagi pembuluh darah yang selama ini bekerja keras. Cara membuatnya sangat mudah. Siapkan air hangat, bukan air mendidih. Masukkan 1 sendok kecil kakao murni, 1 sendok kecil bubuk beetroot, dan aduk perlahan hingga larut. Bila Anda ingin menambah magnesium, larutkan sedikit saja agar terasa lembut di lidah. Minum pada pagi hari atau sore hari, dengan jarak minimal 2 jam dari kopi. Jangan mencampurnya dengan air yang terlalu panas, karena dapat merusak kandungan alami kakao. Rasakan tubuh Anda setelah beberapa hari. Banyak orang melaporkan napas lebih panjang, kepala lebih jernih, dan langkah lebih ringan. Ini bukan efek sementara. Ini adalah tanda bahwa pembuluh darah mulai membuka diri kembali setelah lama menyempit. Pegang satu kalimat penting ini, 1 gelas kakao beetroot setiap hari. Pembuluh darah terbuka kembali. Anda telah mendengar 9 langkah yang sederhana, tetapi sangat kuat untuk membuka kembali pembuluh darah yang mulai menyempit. Tidak ada langkah yang rumit, tidak ada bahan mahal. Semua dapat dilakukan di rumah, dengan makanan dan kebiasaan yang sudah akrab bagi orang Indonesia sejak lama. Setiap langkah memberi manfaat berbeda, tetapi semuanya bekerja menuju satu tujuan, melenturkan pembuluh darah dan menjaga aliran darah tetap lancar seiring bertambahnya usia. Bayangkan tubuh Anda beberapa minggu dari sekarang. Kepala terasa ringan saat bangun, napas tidak terputus-putus, kaki tidak cepat lelah ketika berjalan, jantung berdetak lebih tenang. Semua ini bukan mimpi. Semua ini bisa dicapai bila Anda mulai menerapkan langkah-langkah kecil dari hari ini. Tidak perlu melakukan semua sekaligus. Pilih 2 atau 3 langkah yang paling mudah. Tambah likopen dari tomat atau jambu merah. Kurangi minuman manis. Minum teh hijau tanpa gula. Tambah ikan kembung. Luangkan waktu berjemur sebentar di pagi hari. Setiap langkah kecil adalah investasi besar untuk jantung dan otak Anda. Dan bila Anda ingin hasil yang lebih cepat, jadikan minuman kakao beetroot sebagai rutinitas harian. Kombinasi ini bekerja kuat membuka aliran darah dan membantu tubuh memproduksi nitrogen monoksida dalam jumlah yang lebih stabil. Banyak orang merasakan perubahan hanya dalam beberapa hari, dan Anda bisa merasakannya juga. Jangan menunggu sampai tubuh memberi peringatan keras seperti pusing hebat, dada sesak, atau kaki mendadak lemah. Pembuluh darah tidak menua dalam 1 hari, dan memperbaikinya juga dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Tulis angka 10 di kolom komentar bila Anda ingin lebih banyak panduan tentang cara menjaga pembuluh darah tetap bersih di usia 65, 70, bahkan 80 tahun. Bagikan video ini kepada keluarga agar mereka juga terlindungi. Ingat satu pesan terakhir. Pembuluh darah yang bersih adalah tiket untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bermakna.